Koruptor? Karena apa ya? Selalu dikaitin dengan itu lagi. Label beauty queen itu loh. Sampai hari gini udah 30 tahun yang lalu orang masih nganggapnya aku beauty queen, bingung juga. Jadi ibu dan istri yang ideal. Mungkin kan jadinya serba multitasking, banyak yang perlu dilakukan dalam jangka waktu yang berbarengan. Nah, pertama kali aku lihat IG-nya Miss Indira Sudiro itu loh, yang aku dapet tuh, ya masih cantik ya, stunning, glowing, pokoknya everything's perfect. Kayaknya nggak ada yang imperfect sih. Nah, cuma kan pertanyaan aku nih, sebenarnya dia bahagia nggak sih? Nah, kan? Takut-takutnya nih tampilannya tuh semuanya, perfect toh. Tapi inside, never know. Cuma tiap kali nih, gue tanya gitu loh, jawabannya. Biasalah ya kan, jawaban standar Miss Indonesia, Putri Indonesia gitu loh, yang tertata, runut, standar gitu kan. Nah terus gue lihat gitu kan postingan-postingan terakhir-terakhir ini kan. Nah sebenarnya curious sih, cuman gimana ya, matanya nggak enak gitu kan, takut gue diskakmat gitu. Nah, tahu aja kan suhu gede. Terus ya kadang-kadang kan orang kan hanya mau menampilkan yang cantik-cantik gitu loh, kekurangannya ditutupin. Itu sih bener-bener aja, sah-sah aja. Mana ada sih orang mau nampilin kekurangannya. Cuman kan jadinya kan kayak gimana gitu loh, beban gitu kan. Terus ngerasanya waiting banget nggak sih gitu. Punya dua sahabat, dua-duanya sih kelihatannya bahagia. Tapi nggak tahu juga ya, seringkali tuh kalau lihat sahabatku yang satu nih, Angie, itu aku suka mikir deh. Dia tuh hijrah, dulu punya pengalaman yang tahulah kalian semuanya, pengalamannya pahit, ditempa 10 tahun di dalam, kemudian keluar dengan hijrah, dengan begitu banyak perubahan. Dia udah jadi hafizah Quran, sekarang juga berpakaian muslimah yang benar-benar sudah hampir syar'i ya kalau menurut aku ya. Terus juga dia dapat empati dan simpati dari banyak orang. Kehidupannya tiba-tiba berubah drastis. Nggak tahu ya, kelihatannya sih semua baik, semua menjadi lebih bahagia untuk dia. Tapi aku selalu mikir kalau lihat mata Angie, ada sesuatu deh kayaknya yang bikin dia nggak bahagia, tapi dia tutupin. Kayak kamuflase gitu ya kalau menurut aku. Tapi juga aku heran ya, Angie tuh kan single mom, sama kayak aku ya. Aku lihat kesibukan dia kan luar biasa. Selalu aja susah, mau ngubungin dia susah, mau ketemu susah, mau ngapa-ngapain susah. Bahkan kadang-kadang tuh ya kalau aku ngubungin WA atau telepon nggak dijawab, nggak dibalas. Tapi heran ya tuh ya, aku kalau perhatiin IG dia tuh, dia sempet loh balasin komen-komen itu netizen. Nggak ngerti juga kenapa ya, apa dia lebih bahagia kali ya kalau dia bisa lebih engage dengan netizen, dengan penggemarnya atau apapun. Aku selalu pikir Angie ini punya kebahagiaan yang semu deh. Dia mungkin cuma merasa dia perlu tuh dipuji, dia perlu tuh diperhatikan, dia perlu tuh dapat semua itu yang dia haus. Karena aku lihat dia kayak burung lepas dari kandang, keluar dari dalam tuh. Terus kan padahal kan gue ini tahu banget gitu loh, dia punya 6 anak gitu kan. Dengan dia a single parent, mustahil banget lah, impossible deh kalau yang namanya happy all the day gitu kan, namanya bahagia terus, nggak mungkin gitu kan. Cuman buat ngulik dia nih rasanya tuh perlu 1000 abad kali ya gitu kan, and then we never know the inside. Well anyway, aku bukannya nggak seneng dia bahagia, aku seneng dia bahagia. Tapi aku lihat di matanya kayaknya ada sesuatu yang sebenarnya nggak bikin dia bahagia, tapi dia tutupin tuh semu. Ya mudah-mudahan aja sih hijrahnya bukan hijrah semu ya. Aku berharap gitu. Jadi gue punya dua sahabat ini. Yang satu kelihatannya tampaknya begitu sempurna. Yang satu kelihatannya tampak begitu soleha. Tapi ya nggak tahu di dalamnya gimana. Apakah mereka berdua betul-betul bahagia atau tidak. Jadi Angie itu setelah keluar dari pesantrennya itu sibuk banget kan.
I'm wondering deh, dia tuh punya waktu nggak ya buat diri dia sendiri? Karena kayaknya saking sibuknya, entah sibuk ngapain, entah sibuk melayani orang, entah sibuk bikin senang orang, tapi dia bahagia nggak sih sebenarnya seperti itu? Nggak tahu deh, karena kalau selama ini ke kita teman-temannya sih, dia kayak ada tapi tiada gitu loh. Ada tapi kadang ngilang karena balasnya lama bisa gitu. Terus yang kedua nih mengenai teman gue yang namanya Alia Febianti tuh. Nah itu juga begitu. Di IG-nya tuh pokoknya seakan-akan tuh Wonder Woman gitu loh, wonderful wife gitu kan. Padahal kan gue tahu bahwa dia tuh lagi ngurusin 4 anak plus 1 bayi terakhirnya, which is suaminya yang selalu nagging, betul kah? Nah kan, tapi ya begitulah. Cuman kan gimana? Hidup terus berjalan kali ya gitu kata dia selalu tuh. Which is gue tahu kalau dari intonasi suaranya kadang-kadang dia juga lagi kesel, lagi sebel gitu. Tapi kalau Mbak Indira tuh nggak akan ada intonasi nada begitu. Nah kalau gue kan ya namanya gue hidup di sana 10 tahun di sana itu loh ya kan. Jadi kan semua karakter kan gue dalemin. Nah cuman kan kalau misalkan apa ya teman-teman gue ini, gue pengen tahu juga satu pertanyaan mendasar. Dia bahagia atau pura-pura bahagia? Atau nggak bahagia? Nih Angie ya, kalau udah janji biasanya nanti tiba-tiba nggak jadi sis, nggak jadi ya. Pas dibuka di IG, jalan dia sama mantannya. Agak gemes ya. Kalau bilang enggak ya bilang aja sih, nggak bisa sis, nggak apa-apa. Tapi jangan bilang terus tiba-tiba, aduh nggak bisa nih, ternyata dia jalan sama mantannya. Terus jadi kita nih dianggap apa selama ini sama dia. Mbak Indira itu selain Miss Perfectionist, dia juga jadi ibu kosnya kita. Maksudnya ibu kos, apa-apa pasti selalu ngejar-ngejar. Udah kayak ngejar-ngejar ayam gitu, kita selalu diingetin gitu kan. Ladies, dari melek mata nih buka WA. Assalamualaikum ladies, A, B, C, D. Nah bacanya tuh kayak yang, waduh udah banyak juga ya PR-nya gitu. Pas mau merem juga begitu sama. Jadi kayak, aduh ini udah Miss Perfectionist, terstruktur. Bagus sih, kita semua kadang perlu diingetin. Cuman kadang-kadang suka kayak melebihi Ibu Suri aja. Mbak In itu sosok yang misterius. Gak ada yang tahu gimana sesungguhnya di balik beliaunya ini. Karena memang gak pernah cerita, diem aja. Ya gak apa-apa sih. Cuman ya jadi diantara kita bertiga yang paling misterius ya Mbak Indira ini. Kita gak tahu nih dia sebenarnya gimana. Lain lagi kalau sahabatku yang satu lagi Alia. Alia tuh lucu deh, dia banyak ketawa. Tapi di balik ketawanya aku tuh menangkap nada-nada perih gitu, nada-nada sedih gitu. Kadang-kadang suka kecolongan sih, tiba-tiba dia ngomong keceplos gitu. Lo tau sendiri kan mbak, gak bisa lah gue gini, gak bisa lah gue gitu. Walaupun secara eksplisit dia gak cerita langsung, tapi aku tahu juga dia sebenarnya kayaknya gak bahagia walaupun dia punya rumah tangga yang kelihatannya happy, punya anak-anak yang semua anak-anaknya lucu-lucu, terus pinter-pinter, semuanya masih dalam masa pertumbuhan. Dia sendiri juga punya karir yang bagus, dia dula, dia repot, dia ini, dia itu. Well, somehow saya juga berpikir kebahagiaan Alia mungkin semu. Saya nggak pernah mau tanya langsung sih sama Alia atau sama Angie. Tapi saya sebagai sahabat, saya lebih tua dari mereka ya. Mungkin perjalanan hidup saya lebih panjang, saya lebih banyak makan asam garam. Rasanya saya tahu ada sesuatu yang mereka tutupi yang semu dari bahagia mereka yang kelihatannya. Terutama di sosial media ya, kelihatannya bahagia banget gitu ya. Nggak tahu juga deh apakah emang sosial media itu memang dibikin untuk sebagai dunia palsu yang semua hanya menampilkan semuanya semu. Aku nggak tahu. Aku pengen tahu banget sebetulnya mereka bahagia atau enggak. Aku akan cari tahu apakah sahabat-sahabatku ini bahagia atau enggak. Karena bahagia menurut aku itu penting. Bukan soal pencitraan orang lihat kita bahagia. Tapi kamu harus bahagia sendiri. Dari diri kamu sendiri. Pertikaian begini kan sering terjadi di dalam persahabatan di kota-kota besar seperti Jakarta ini. Bener nggak? Itu biasa. Dan itu biasa, benar. Artinya kan Apalagi kita berbeda. Jadi gini, gue juga nggak mau tuh Mbak In, orang tuh menganggap bahwa lu kok kayaknya perfect banget lo hidup lo. Lu kok nggak ada konflik, lu kok nggak ada kesel-keselnya, lu kok nggak ada sih berantem-berantemnya. Ada kok kita. Iya. Kita konflik cuman buat ngurus jadwal aja juga ada. Hari ini maksudnya ketika kita itu tampil untuk memperlihatkan bahwa sesungguhnya Konflik pun terjadi di antara konflik pun kita. terjadi gitu kan, ada keselnya gitu kan, ada julidnya gitu loh. Dan kita menyelaraskan kembali kan. Astagfirullahaladzim dan nggak apa-apa maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang begitu ya.
untuk diangkat gitu loh. Kalau gue lah dibilang gitu kan, nah misalkan apa kesemuan lah, aduh insya Allah mudah-mudahan malaikat dan para jin yang ada di sini ya. Para jin kan? loh, dia bilang para jin, dia bukan malaikat. Kalau aku sih malaikat aja nggak mau dengan jin-jin yang Ya kan wanita. sesungguhnya itu ada di Al-Quran Mbak Mulai Indira. lagi. Dalam Jangan dibahas ceramah agama dia. Lo. Jadi kata cinta, aku tuh selalu bilang, aku nggak mau bicara semua yang berbau sara. Politik juga nggak mau lagi. Jadi udah kita nggak usah bahas soal Lah, agama. ya nggak Kita apa-apa bicara- lah. nggak mau udah Ya kan? jangan. Pokoknya Ya. kita bungkus di sini Lo. tentang bahagia. Bahagia itu apa sih? Ya kan Bahagia itu bahagia. kita yang ciptakan. Lo kan Bahagia itu dari diri sendiri. Dan Udah, bahagia itu Tunggu ya, masing-masing berbeda-beda. sahabat Kema dan besti-bestiku, siapakah yang memulai? Ya kan, perasaan yang memulai masalah kesemuan hijrah itu adalah Mbak Indira bukan, gitu kan? Saya bicara Terus sama ketika dia, gue ngebalas, karena saya curious. Sekarang saya udah dapet jawabannya, jadi buat saya udah bahagia itu kamu yang ciptakan, bahagia itu dari diri kamu sendiri, bener nggak? Biar aja dia bahagia dari dirinya sendiri seperti yang dia mau. Biar juga Alia mau bahagia seperti yang dia mau dari dia sendiri. Saya juga punya kebahagiaan saya. Saya udah bahagia, saya udah tahu pertanyaan saya yang curious itu tentang Jadi, ini sahabat terjawab. Jelita, tentang Alia terjawab. beginilah keseharian Jelita sehari-hari. Kita tidak lepas dari konflik, tapi bukan berarti persahabatan kita rontok gara-gara itu semua. Tidak, perbedaan itu hanyalah dinamika dalam keseharian Perbedaan kita. perbedaan itu indah loh. Seperti kalian lihat hari ini kita berbeda, baju kita bisa warnanya orange semua nggak sih kayak wortel. begitu. Tapi beda-beda, ya kan? beda-beda ininya kan. tapi nggak apa-apa ya sahabat Kema. Hari ini sesungguhnya kita mempunyai pesan bahwa walaupun kita bersahabat, kita nggak usah untuk menyamakan, Betul. mencocokkan harus, ya kan? Aku punya Menyelaraskan, Menyelaraskan. kita menyelaraskan iya, tapi tetap dengan warnanya masing-masing. Iya. Nggak pribadi mungkin bersahabat 10 tahun nggak ada yang bikin kesal pasti. mungkin. Yang penting ketika kita kesal sama teman kita juga nggak langsung lari dan berlalu. Ya itu, jadi kan karena berteman itu kan pasti beda-beda. Gue punya karakter beda, lu punya karakter beda, Mbak Indira juga beda. Nah, biar sahabat Kema tahu nih, lihat nih perbedaannya dari jawaban yang akan diberikan atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, ini pertanyaannya. Koruptor? Karena apa ya? Selalu dikaitin dengan itu lagi. Kayaknya gue nggak dikasih kesempatan untuk bisa membuka dan mengulang lagi sesuatu yang baru. Label beauty queen itu loh. Sampai hari gini udah 30 tahun yang lalu orang masih nganggapnya aku beauty queen, bingung juga. Dengan segala harapannya kalau beauty queen tuh harus stay beautiful, stay slim, stay ini, stay itu. Orang jadi berpikir bahwa semua kegiatan aku lakukan itu demi menjaga penampilan lah, padahal nggak gitu juga. Karena bikin stress out juga ya. Gue olahraga karena pengen sehat, dibilang supaya badannya tetap bagus terus. Gue make up dikit deh, biar tampil perfecto. Susah juga, serba salah. Ya itu kadang sih suka bikin stress out. That's it. Jadi ibu dan istri yang ideal. Mungkin kan jadinya serba multitasking, banyak yang perlu dilakukan dalam jangka waktu yang berbarengan. Nah itu kadang orang melihatnya bahwa tetap harus menjaga keseimbangan gitu, dan kadang orang melihatnya jaim banget sih gitu. Padahal ada kok kadang kala di saat-saat lagi burnout, di saat lagi wah semuanya overwhelm nih, datangnya bersamaan ada juga. Toxic, aduh no way banget deh ya. Mendingan cabut aja daripada tambah-tambah beban gitu ke pressure. No way deh. Lingkungan toxic untuk saya, say no. Ngapain? Buat apa? Lebih baik sendiri, nggak punya teman, tapi nggak kena toxic. Aku pilih get out of those toxic people. Step to the left and move on. Jalan aja terus. Buat apa? Tetap ada di lingkungan yang toksik kalau itu tidak membuat diriku bertumbuh. Langsung muka tuh ketekuk. Ya kan, nggak bisa dipungkiri kalau yang namanya kita nggak suka dan nggak nyaman untuk kerjain sesuatu, itu yang namanya sel-sel langsung bereaksi, aura pun langsung terlihat. Dan kalau gue sekarang mending apa adanya aja. Kalau emang nggak suka ya gue bilang nggak suka. Lu mau kecewa ya mohon maaf, ya kan. Namanya juga gue hanya ingin berusaha menjadi diri sendiri. Kalau aku suruh ngelakuin sesuatu yang aku nggak suka, udah pasti hasilnya nggak maksimal yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi mungkin juga kelihatan di muka aku bahwa aku not happy,
Dan kelihatan kok aku juga pasti ngerjainnya setengah-setengah. Jadi hasilnya pasti nggak maksimal. Untuk itu kalau aku suruh pilih, lebih baik aku back off. Aku bilang bahwa aku nggak bisa lakuin atau aku nggak senang untuk melakukannya. Nggak mau lah aku. Vibe-nya pasti langsung berasa ya. Terus sensasi di tubuh pasti langsung terasa juga. Langsung ngirim sinyal bahwa ini keadaannya lagi nggak nyaman. Itu langsung terasa. Dan kalau memang tidak suka dilakukan ya kenapa harus memaksakan diri untuk melakukan itu. Kalau marah ya bilang marah. Gak usah, maaf ya, nafik gitu. Demi menyenangkan perasaan seseorang gitu kan, tapi tetap aja lah. Kalau marah langsung aja ambil air wudhu, sejadah, mukena, sholat, biar marahnya nggak kemana-mana. Ntar kalau gue marah-marah terus, kata Ali ya kayak petasan. Kalau aku yakin bahagia tuh kita sendiri ciptakan, karena kita yang paling tahu apa yang bikin diri kita bahagia. Jadi kalau kamu udah tahu apa yang bikin kamu bahagia, ya sudah lakukan apa yang bisa bikin kamu bahagia. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu nggak bahagia, tinggalkan, itu aja. That simple, right? Nggak perlu macem-macem, karena kita juga nggak perlu hidup buat nyenengin orang lain. Yang paling utama, nyenengin diri kita dulu. Kalau kita nggak bahagia, gimana kita bisa bikin orang lain bahagia? Setuju nggak? Merdeka bisa melakukan apa saja yang ingin dilakukan, tapi tanpa merugikan orang lain. Kalau aku bahagia itu carinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala aja deh. Kalau ke manusia, biasanya kita kan kecewa. Karena Allah itu maha tahu. Kalau aku nggak balas WA, Allah nggak marah loh, nggak kayak dua yang di samping gue ini, ya kan? Kalau misalkan aku nggak cerita, Allah juga udah ngecak hatinya Angelina Sondak. Ya udah. Kalau aku bilang kan tadi bahagia tuh kita tahu, kita sendiri yang ciptakan, karena kita yang paling tahu. Kuncinya satu deh, bersyukur aja. Syukuri apa yang ada. Nggak usah, hidup tuh nggak usah muluk-muluk. Bisa bersyukur, pasti hati kamu bahagia. Dan ingat satu, hati yang bahagia itu obat. Kalau kamu bahagia, hati kamu bahagia, insya Allah kamu juga sehat. Oke? Bahagia untuk aku adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, itu kan sahabat Kemal, lihat deh jawabannya A, B, Nggak ada C, yang sama D. nih kita Sama. Tapi yang tadi itu adalah warna. Ya, betul banget. Ya. Dan satu, kita nggak pernah membawa perdebatan sampai matahari terbenam. Asik. Diselesaikan langsung di sini semuanya. Ya kan, jadi Tidak kalau boleh tadi berdiri ada- dari kursi ini sudah harus beres perdebatannya. Kalau tadi ada sedikit sinisme, kalau tadi ada sedikit perdebatan, kalau tadi ada sedikit yang agak sedikit ke puncak gunung itu semata-mata hanya untuk ekspresi Betul. yang aku dan Mewakili saja. iya, karena emang aku tuh sebenarnya sayang banget sama dua manusia ini loh. Dan gua heran gua nggak bisa move on dari mereka berdua. Dan mohon maaf Walaupun- jika ada kata-kata kami yang tadi mungkin agak sedikit tajam, mengiris, melukai. Antara kedua ini aku mohon maaf juga ya. seperti silet ya, tapi insya Allah Tapi ya. kan lebih baik di permukaan daripada di belakang diomonginnya, ya kan? betul. Lu baru sekarang ngomong. Udah deh, sekarang subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum. Bye, see you